Anak yang satu ini akan kunamai Widura. Anak ini akan sangat berpengetahuan tinggi dan bijak. Pangeran Widura! Hidup Pangeran Widura! Salam Perdana Menteri. Diberkatilah kau. Aku sudah mengatur tempat khusus untukmu. Kita bisa minum bersama. Aku tidak bisa tinggal di istanamu. Aku akan tinggal di tempat Perdana Menteri Widura. Berhenti, Kak Destarastra. Perdana Menteri Widura, apa alasanmu menghentikan upacara penting ini? Aku Widura, sebagai Perdana Menteri dari Hastinapura, harus menegakkan kebenaran demi kepentingan dari tahta Hastinapura dan kebahagiaan seluruh rakyat kita. Aku tidak akan menyetujui semua acara ini. Seseorang yang sudah buta sejak lahir tidaklah pantas untuk jadi seorang raja. Aku khawatir yang mulia bahwa demi melindungi dinasti Kuru selanjutnya, inilah saatnya kita harus membagi kerajaan ini. Widura atau Yamawidura, namanya memang tidak sebesar kedua saudara tirinya, Drestarastra dan Pangeran Pandu. Jika dibanding dengan kakek Bhisma atau nama-nama dalam Pandawa dan Kaurawa seperti Arjuna atau Duryodhana, tentu saja nama Widura akan kalah terkenal. Meskipun demikian, Widura adalah sosok yang paling disegani dan dihormati baik oleh kawan maupun lawannya. Kecerdasan, kebijaksanaan, kekuatan dan kesaktiannya menyatu dalam satu sosok yang bernama Widura. Widura adalah penjelmaan Dewa Yama. Kekuatan dan kesaktiannya setara dengan Ramadewa dalam kisah Ramayana. Kecerdasannya tak tertandingi, bahkan oleh Basudewa Krishna sendiri. Karena Widuralah yang mewarisi kemampuan ayahnya, yaitu Maharesi Vyasa. Widura memiliki satu senjata Dewa Wisnu yang bernama Busur Govardhan. Senjata ini memiliki kemampuan tak tertandingi oleh siapapun. Tidak ada yang mampu menghentikan senjata ini. Konon, jika kecerdasan Widura ditambah dengan kekuatan senjata ini digunakan ketika perang Bharatayuddha, maka perang ini akan berakhir hanya dalam hitungan detik saja. Jika demikian kemampuan dari Widura, lalu mengapa dia tidak terlibat dalam perang besar Bharatayuddha? Mari kita selami lebih dalam tentang sosok Widura dalam video kali ini. 3 orang anak yang mulia, pelayan Parasrami juga melahirkan. Widura adalah saudara tiri Drestarastra dan Pandu. Ia lahir melalui niyoga antara seorang pelayan bernama Parasrami dan Maharesi Vyasa. Anak-anak Vyasa ini meskipun tidak sempurna, tapi semuanya memiliki kelebihan. Contoh saja Drestarastra, meskipun buta, tapi memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, sampai dapat melemparkan seekor gajah. Pandu misalnya, meskipun kulitnya sangat pucat dan kurang sehat secara fisik, tapi sakti dan sangat hebat dalam ilmu memanah. Dan Widura mewarisi kesaktian dan kecerdasan ayahnya, jauh di atas kedua kakaknya. Selain itu, dia juga jujur dan bijaksana. Sayangnya, karena dilahirkan oleh seorang dayang, maka peluangnya untuk menjadi raja pun tertutup. Lalu, mengapa Widura adalah tokoh yang paling disegani dalam epos Mahabharata? Pertama, karena Widura adalah orang yang paling cerdas, jujur dan bijaksana di kerajaan Hastinapura. Meskipun tidak bisa menjadi raja, tapi kecerdasan dan kebijaksanaannya
membuat dia diangkat sebagai Perdana Menteri Hastina sejak usia muda. Dengan begitu, banyak konflik yang terjadi di Hastina. Praktis sebenarnya Widura yang menjalankan seluruh roda pemerintahan. Pandu meninggalkan istana sejak lama, sampai dia meninggal. Dresta yang menjabat sebagai raja sementara tidak cukup cerdas dan bijaksana. Duryodana, sang putra mahkota, lebih tertarik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Pandawa sudah disingkirkan sejak awal. Bahkan ketika Bharatayuddha telah usai dan Yudhistira diangkat sebagai raja, posisi Widura sebagai Perdana Menteri tetap tidak tergantikan. Widura juga sama sekali tidak tertarik pada tahta Hastina, meskipun Wihasa mengatakan dialah sebenarnya yang paling sempurna sebagai Raja Hastina. Selain itu, Widura adalah yang paling sakti di antara ketiga pangeran Hastina. Dia memiliki busur panah sakti yang merupakan senjata terkuat Dewa Wisnu yang bernama Govardhan. Tidak pernah ada yang tahu seberapa kuat senjata ini karena tidak pernah digunakan dalam pertempuran. Hanya menurut Krishna, pemegang Govardhan tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Ada juga yang menyebutkan bahwa begitu diseganinya Widura, sampai tidak ada yang berani secara terbuka menantang Widura duel 1 lawan 1. Tapi kisah kehebatan Widura belum selesai. Sebagai pejabat negara Hastina, maka meskipun hatinya sangat membela para Pandawa, tetapi apabila Hastina diserang, maka Widura akan turun tangan membela Hastinapura. Sebelum perang, Krishna datang ke Hastina sebagai utusan Pandawa sebagai upaya terakhir untuk berunding. Saat datang ke Hastina, Krishna menolak semua fasilitas yang disediakan Duryodhana dan memilih tinggal di rumah Widura. Duryodhana yang tersinggung melampiaskan kekesalan pada Widura dengan memaki-maki serta menghina Widura sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih dan selalu membela Pandawa. Duryodhana bahkan menghina asal-usul dan ibu dari Widura. Ini yang membuat kesabaran Widura habis dan langsung mengeluarkan Govardhan yang langsung diarahkan ke Duryodhana. Tentu saja semua ini sesuai rencana Vasudewa Krishna yang kemudian sengaja berpura-pura menengahi konflik dengan berkata, "Duryodhana, jaga mulutmu. Kalau kamu terus menghina Widura, maka bisa-bisa dia akan menghancurkan senjatanya dan menolak bertempur di pihakmu." Duryodhana yang sedang panas tentu saja melanjutkan menghina dan mencaci maki Widura habis-habisan, sambil mengatakan dia tidak butuh Widura untuk mengalahkan Pandawa. Widura tentu saja melakukan apa yang sudah dipancing oleh Vasudewa Krishna, yaitu mematahkan busur Govardhan yang langsung meledak dengan mengeluarkan kilat dan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri serta menyatakan dia tidak akan berpartisipasi dalam Bharatayuddha. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Di sini bisa dibayangkan betapa kuatnya Widura secara fisik. Kalau senjata paling sakti Dewa Wisnu bisa dia hancurkan dengan tangan kosong, tidak ada tokoh lain di kisah Mahabharata yang mampu menghancurkan senjata dewa dengan tangan kosong selain Widura. Satu-satunya yang pernah melakukan itu adalah Sri Rama dalam kisah Ramayana yang mematahkan busur panah Dewa Siwa dalam sayembara perebutan Dewi Sita. Dan Sri Rama adalah titisan atau awatara dari Dewa Wisnu. Tapi dengan ini rencana Vasudewa Krishna berjalan dengan lancar. Dan satu lagi, tokoh yang sangat ditakuti yang bisa menjamin kemenangan disingkirkannya.
Kalau itu tidak terjadi, hampir bisa dipastikan Pandawa akan sangat sulit mengalahkan Kurawa, karena selain sakti, banyak yang menyebut kecerdasan Widura akan dapat mengantisipasi taktik dari Basudewa Krishna. Pada akhirnya, Widura adalah orang yang paling disegani dalam kisah Mahabharata, bahkan oleh Basudewa Krishna sendiri, yang tahu betapa besar potensi dari Widura karena kesaktian dan kecerdasannya.